Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan rangkaian listrik yang kemarin. Nah, jadi kemarin kita sudah pelajari, misalnya ada rangkaian seperti ini. Oke, ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 misalnya. Ini ada GGL, GGL1, GGL2, GGL2, GGL3, E2 lagi. Ini E1, ini E3. Nah, ini kan harus kita harus kita buat loopnya dulu. Loop itu ini satu loop, ini satu loop. Nah, jadi ini harus kita buat arah loopnya, arah arus dalam loopnya. Ini seperti ini. Nah, coba lihat nih. Di sini apakah boleh seperti ini? Dari sini ke sini boleh. Nah, boleh. Namun yang paling penting di tengah-tengah ini arah arus dari loop ini harus sama dengan ini. Ketika kita bikinnya, kalau ini ke sana, ini jangan di sini, ini ke atas, yang dari sini ke bawah tuh campur nanti. Nah, jadi harus seperti ini. Kalau ke atas satu, ke atas dua. Jadi loop 2 ini, loop 1 harus di tengah sama-sama ke atas. Nah, setelah itu kita definisikan. Ini misalnya I2, ini I1, ini I3, I1, I3, I2. Jadi setelah itu baru kita buat hukum Kirchhoff 1. I2 sama dengan I1 tambah I3. Dari mana tahunya? Ini menuju, meninggalkan. Jadi menuju sama dengan meninggalkan. Nah, ini persamaan 1. Kemudian kita selesaikan hukum Kirchhoff 2 untuk loop 1. Sigma E, sigma GGL sama dengan, atau langsung aja lah tulis, sigma E sama dengan sigma IR, ataupun sigma E kurang sigma IR sama dengan 0 boleh juga. Nah, untuk mudahnya lebih enak ini, sigma GGL sama dengan sigma IR, ini lebih mudah. Tapi kalau kita pindahkan ini sini, ini sama dengan 0 boleh, tidak ada masalah. Nah, coba untuk loop 1. Loop 1 kita mulai dari sini. E2, nah arus dikeluarkan melalui E2. E2 terus jumpa negatif E1. Jumpa meninggalkan positif E1. Berarti tambah E1. Kalau seandainya ini seperti ini, nah, keluar jumpa plus, keluar min. Nah, ini harus min E1 kalau ini. Nah, karena keluar arus yang keluar dari ini nih, kutub min dia. Dan kalau kita punya seperti ini min, ini plus. Nah, tapi kalau gambarnya seperti ini tadi, yang panjangnya di bawah, nah keluar, ini keluar juga, jadi plus dia. Nah, oke, jadi ingat ya. Sama dengan sigma IR, ini I2 dikali R2, R7. Nah, kalau ada R di dalam baterai ini, ya ditambah aja, tambah I2 kali R dalam baterai misalnya. R dalam baterai misalnya kan R kecil. Tapi sekarang kita nggak ada, jadi nggak usah bikin. Kemudian di sini I1 kali R1
jalan terus. I1 kali R2 tambah I1 kali R3. E2 tambah E1 sama dengan I2 R7 tambah I1 R1 tambah R2 tambah R3. Nah, nanti masukkan angka aja. Persamaan 2. Loop yang kedua, mulai dari sini lagi. E2 ini plus apa minus nih? Nah, coba lihat. Minus, karena keluarnya ini nih. E2 minus E3 sama dengan I2R7, ini I2R7 tambah I3 R6 tambah I3 R5 tambah I3 R4 I2 R7 tambah I3 R6 tambah R5 tambah R4 persamaan 3. Tinggal masuk angka. Jadi ada satu, kita kan nanti menyari I2, I1, I3 ini yang mau kita cari kan. Nah, berapa arus di sini, berapa arus di sini, berapa arus di sini. Nah, itu yang mau kita cari. Ini kan ada 3 persamaan, yang persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi menyelesaikannya tinggal gunakan ilmu matematik Anda tuh. Gimana caranya? Persamaan 1 kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 2. Ini nanti hasilnya kita menamakan persamaan 4 misalnya. Kemudian jangan persamaan 2 masuk ke persamaan 3, tidak selesai nanti mutar-mutar dia. Satu lagi ke persamaan 3, masukkan persamaan 1 ke persamaan 3. Nah, hasilnya nanti persamaan 5. Nah, ini baru kita substitusikan lagi. Dapatlah nanti I3, I2, I1 nya dapat. Nah, misalnya I1-nya nanti Anda dapat hasilnya min misalnya. I1 misalnya ya, I1 sama dengan min 2 ampere misalnya. Artinya jika Anda dapatkan min, I1 ini kan tadi kita umpamakan arusnya begini. Berarti kalau kita dapatkan min, berarti yang sebenarnya bukan ke seperti ini, yang sebenarnya berarti seperti ini. Nah, jadi kalau Anda dapat min, kasih tahu aja arus yang melalui arus I1 ternyata berlawanan arah dengan arus loop yang kita buat tadi. Berarti berlawanan arah, kebalikan arah dengan loop yang kita definisikan tadi. Oke, itu untuk rangkaian. Nah, kadang-kadang kan persamaan rangkaiannya tidak sesimpel itu kadang-kadang. Misalnya nih, rangkaiannya seperti ini. Nah, ini mampuk dulu. Kalau ada E1, E2, E3. Nah, berarti gimana nih? Ini kita bikin loop lagi. Ini loop lagi. Ini berarti harus ke atas nih. Harus kayak gini. Nah. Oke, ini ke bawah. Ini berarti ke sini, ini ke sini. Berarti ke atas, ini berarti ke sana, ini ke sana. Nah, I1, I2, I3, I3, I4, I5. Berarti
ada berapa persamaan nanti. Nah coba deh, yang titik ini dulu. I2 sama dengan I1 tambah I3, ini persamaan 1. Ini I4 sama dengan I3 tambah I5, ini persamaan 2. Ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3. Loop 1. Nah, ini R, ini R, ini R, ini R. Nah, ini kan satu persamaan lagi nanti. Loop 1, ini satu persamaan lagi, persamaan 3. Loop 2, satu persamaan lagi, persamaan 4. Loop 3, satu persamaan lagi, persamaan 5. Tuh dia. Ada 5 persamaan, ada 4 variabel, 5 variabel yang mau dicari. I1, I2, I3, I4, I5. 5 variabel, 5 persamaan. Tinggal Anda selesaikan saja sub-subnya tadi. Substitusi kah, eliminasi kah. Nah, atau pakai determinan pun jelas bisa. Pakai determinan. Nah, determinan kurang. Nah, selesai. Nah, kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya seperti ini. Nah, gini lah kayak tadi. R1, R2, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, E1, E2. Kalau seperti ini, apakah ini 3 loop? Loop 1 misalnya. Loop 1, nanti loop 2 harus ke sini. Nah, ini loop 1 misalnya, ini loop 2. Apakah ini satu loop? Ini bukan loop ini. Karena di sini coba lihat, tidak ada sumber arus, tidak ada GGL. Jadi ini hanya sebuah paralel dengan ini aja. Nah, jadi ini hanya 2 loop ini. Jadi ya jangan Anda buat pula kayak gini nih ya. Bingung nanti. Nah, karena apa? Karena ini hanya sebuah paralel dari ini. Jadi Anda paralelkan dulu, Anda selesaikan dulu. Ini dengan ini nih, seri nih. Seri. Berarti ini saya gambar ulang ya. Ini dengan ini seri. Berarti dapat nih R seri. Ini R3. R3. R seri dengan R3 ini apa? Paralel kan? Nah, berarti dapat lagi dia. Ini dengan ini paralel nih. Berarti R paralel dari R seri dan R3 tadi. Jadi akhirnya seperti ini dia. Nah, seperti ini. Jadi akhirnya 2 loop dia. Jadi harus selesaikan dulu R ini. Ini tadi seri ini dengan ini paralel. Nah, ini ya selesai. Teruskan dengan tadi. Oke. Nah, sekarang kita menentukan beda potensial. Nah, beda potensial ya. Kalau kita punya rangkaian simpel, satu aja loopnya. Ini misalnya ada R, ini ada baterai, ini ada baterai lagi, ini baterai lagi misalnya, ini baterai 2, ini baterai 1 misalnya. Di dalam baterai ini ada R2. Oke, ini ada titik
C, ini titik A, ini titik B. Kalau kita mau selesaikan berapakah arusnya? Harus kan Anda selesaikan dengan Kirchhoff 2 ini ya. Karena Kirchhoff 1 nggak ada di sini karena tidak ada percabangan. Jadi sigma E sama dengan sigma IR. Nah, anggap saja arusnya kita anggap begini. Nah, berarti baterai 2 kurang baterai 1 sama dengan I nya kan 1 aja nih, jadi tidak ada I1 I2, I dikali R2 tambah I dikali R1 tambah I dikali R, I dikali R1 tambah R2 tambah R, B2 kurang B1. Nah, dapat I. Nah, terserahlah kalau seandainya hasil I-nya negatif berarti harusnya ke sana. Oke? Nah, anggap saja nih positif sekarang hasilnya. Berarti ini anggap saja betul. Oke, sekarang kalau kita mau cari beda potensial antara A dengan B, itu kan sebenarnya ambil multitester, ambil voltmeter, Anda bisa baca. Tapi kalau ngitungnya gimana? Nah, jadi kalau untuk ngitung beda potensialnya, ya setelah I ada, I-nya udah dapat, misalnya I. Nah, jadi VA, aduh, saya hapus ya, nggak nyampe sakit di namanya. Beda potensial pada A dikurang beda potensial pada B. Nah, coba, berarti beda potensial ini, kalau seandainya arusnya ke sini, berarti potensial yang paling tingginya di mana? Potensial paling tinggi adalah yang paling dekat dengan ini. Ini sama potensialnya karena tidak ada R. Kalau ada R ini beda nih. Nah, tapi karena tidak ada R tadi, ini sama potensialnya. Dari sini ke sini sama potensialnya. Ini ke ini beda. Ini ke sini sama potensialnya. Oke. Jadi yang paling tinggi kalau arusnya begini, ya. Berarti yang mensuplai arus ini nih, yang mensuplai arus ini menerima muatan dia nih, ini charging dia nih. Nah, tidak membantu arus, malahan dia mengambil muatan dari sini. Nah, jadi yang paling tinggi potensialnya sini, yang paling rendah lagi, nah paling rendah di sini. Tapi di sini dengan di sini sama nih potensialnya karena tidak ada R di sini ya. Nah, VA kurang VB itu sama dengan apa? Ini dia. B2 baterai 2 dikurang apa? Ini harusnya ke sana nih. Harus ke sana. Kurang I. R berapa di sini? I dikali R2. Nah, itulah beda potensialnya. Dapat. Kalau kita ini jalan bypassnya ya, ngitungnya. Tapi kalau ngitungnya dari sini bisa. Nah, VAB sama dengan gimana? Ini searah nih. Nah, searah kan? Berarti coba lihat. Ini jumpa plus lagi dia, jumpa plus. Berarti VA ini jalan pendek nih ya. Jalan pendek, ini jalan panjang. VA kurang VB ini adalah B1 tambah. Kenapa tambah? IR1. Karena I-nya ke sana ya. Jadi kalau tadi kenapa kurang? Karena I-nya ke sana nih. Kita kan berlawanan arah dengan I. Arah I kita kan ini. Kurang tambah IR1 tambah lagi IR. Nah, ini dia. Kalau Anda ada angkanya ini sama hasilnya. Ini sama. Nah, kalau berapakah beda potensial? Nih, selesai ya. Kalau VAC, VA kurang VC, nah, ini jalan pendeknya. Berarti
B1 tambah IR1. Kalau jalan panjangnya gini berarti B2. Kenapa positif dua-duanya nih? Karena ini kebetulan saya gambar ini. B2 dikurang IR2 kurang IR. Itu dia. Jadi ingat ya, tergantung arah ini nih. Oke, itu untuk mencari beda potensial. Nanti kita lanjutkan lagi, udah capek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.